Oke, maaf ya, malah recordnya baru mulai nih. Oke, kita lanjut. Jadi proses ini menjadi sebuah pedoman agar dalam pengembangan bisa berjalan tepat waktu dan menghasilkan produk yang berkualitas, ya. Jadi harus prosesnya itu harus jelas. Oke, lalu manajer dan developer menyesuaikan proses ini dengan melibatkan customer. Jadi misalnya runtutannya itu sudah selesai atau pas lagi proses bikinnya itu semuanya gabung jadi dalam satu meja gitu lah ya untuk menentukan kira-kira kalau kita mau menyelesaikan satu menu ini itu butuh waktu berapa lama gitu ya. Terus nanti kalau ini nggak selesai, menu apa nih yang bisa kita buat untuk biar waktunya itu nggak kebuang sia-sia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, proses perangkat lunak memberikan stabilitas, kontrol, dan organisasi dalam pengembangan. Lalu menurut IEEE, definisi teorinya adalah penerapan pendekatan sistematis, disiplin, dan terukur terhadap pengembangan, pengoperasian, dan perawatan perangkat lunak, serta kajian terhadap pendekatan tersebut dalam konteks perangkat lunak. Ya, itu merupakan definisi dari IEEE ya. Oke, nah di sini RPL itu ya ada 3 pilar utama ya dalam kita melakukan rekayasa perangkat lunak. Di sana ada proses, ada metode, dan ada piranti. Di mana proses ini adalah kerangka kerja untuk efisiensi. Jadi ada kerangka kerjanya gitu ya. Untuk efisiensi, penjadwalan tentunya ada metode yang digunakan, lalu ada dokumentasi dan ada jaminan kualitas. Lalu nanti metode yaitu langkah yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan, desain, coding, testing, lalu ada support nanti ya. Nanti kita coba bahas juga metode pengembangan perangkat lunak seperti kayak waterfall kalau Bapak Ibu masih ingat ya. Lalu ada prototype gitu ya. Nah, untuk piranti atau toolsnya sendiri ada yaitu alat bantu otomatis atau semi otomatis jika terintegrasi disebut CASE atau Computer Aided Software Engineering. Tujuannya untuk menyatukan software, hardware, dan basis data. Oke. Nah, model proses RPL, paradigma pengembangan perangkat lunak, itu sebenarnya kayak misalnya waterfall atau prototype itu dikembangin dari iterasi proses pemecahan masalah ini gitu ya. Dari sini baru nanti dikembangin untuk jadi metode-metode yang lainnya. Nah, untuk pemecahan persoalan di industri, software engineer perlu menerapkan strategi yang mencakup prosesnya, metodenya, lalu perangkatnya ya, atau pirantinya gitu. Nah, strategi ini disebut model proses atau paradigma rekayasa perangkat lunak. Nah, iterasi pemecahan masalahnya atau problem solving loop-nya ya, itu dimulai dari status quo, itu kondisi awal atau pekerjaan yang sedang berjalan. Kira-kira sistem yang sedang berjalan sekarang ini seperti apa gitu. Lalu pendefinisian persoalan, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Lalu masalah apa yang mau diselesaikan nih dari kondisi yang sedang berjalan sekarang gitu ya. Lalu yang ketiga pengembangan teknis, yaitu menerapkan teknologi untuk solusi. Kalau masalahnya sudah ketemu, oh ternyata ini masalahnya katanya. Oke, kira-kira untuk menyelesaikan masalahnya, kita butuh teknologi apa nih gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang terakhir adalah integrasi solusi, yaitu menyampaikan hasil akhir kepada pengguna. Hasil akhir bisa berupa dokumen, aplikasi, data, atau dan lain-lain ya. Yang tujuannya adalah menyelesaikan masalah yang sebelumnya sudah diidentifikasi. Nah, di sini ada model yang pertama, yaitu linear sequential model, atau yang biasa kita kenal dengan model waterfall ya, kalau Bapak Ibu masih ingat gitu ya, waktu di zaman kuliah S1 kemarin, itu pendekatan sistematis yang bertahap gitu ya. Jadi dia kayak digambarin kayak air terjun, mulai dari atas itu sistem, terus turun ke bawah nanti ada analis, terus ke bawah lagi ada proses desain, terus ke bawah lagi ada proses coding, ada proses testing, dan ada support.
Nah, tahapan dalam waterfall model yang pertama sistem atau information engineering, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan sistem secara menyeluruh, termasuk interaksi dengan hardware, manusia, dan basis data. Jadi kita butuh apa aja nih, database-nya kita butuh apa aja, kita butuh data apa aja nih, gitu ya. Jadi di, di data semua nih kebutuhannya. Lalu yang kedua ada software requirement analysis, yaitu fokus pada kebutuhan perangkat lunak seperti fungsi, interface-nya atau antarmuka, lalu performa, serta batasan sistemnya, ya, biar sistemnya tidak terlalu meluas, jadi dibatasi. Lalu yang ketiga ada desain. Desain ini menyusun struktur data, eh, arsitekturnya, ya, antarmukanya, serta algoritma yang digunakan. Kira-kira nanti mau pakai apa nih? Nah, ini dijelaskan di bagian desain. Nah, hasil desain terdokumentasi dengan baik gitu ya harusnya. Lalu ada code generation. Generation ya betul. Desain yang tadi sudah dibuat itu diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Kalau misalnya desainnya itu kita ada 3 tombol di atas gitu, ya gimana caranya kodenya itu bisa bisa bikin kode untuk bikin 3 tombol di atas ya, sesuai dengan desain yang sebelumnya. Lalu tahap yang kelima ada tahap testing, yaitu verifikasi logika program. Kita kita lihat nih, kita input, misalnya dia ada form untuk input, kita masukkan datanya, lalu di enter, diproses, apakah outputnya sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Intinya semuanya dicobain, semua tombol-tombolnya dicobain gitu ya. Lalu yang terakhir ada support atau maintenance, perangkat lunak disesuaikan jika ada kesalahan. Nah, dari hasil testing kita tadi itu misalnya ternyata tombol yang ketiga ini masih ada bug-nya nih, masih ada errornya. Ya, kita benerin di bagian support atau maintenance gitu ya. Oke. Nah, kelebihan waterfall sendiri, model ini fokus kerja programmer tinggi atau minim gangguan perubahan. Kenapa dia minim gangguan perubahan? Karena sedari awal itu dia sudah menganalisis semua kebutuhannya itu apa gitu. Semuanya sudah terdata di awal tadi itu. Lalu yang kedua, efisiensi untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan tetap. Ya, itu tadi ya, balik lagi ya, karena dia prosesnya itu jelas, mulai dari awal masalahnya apa, datanya itu apa aja gitu ya. Lalu menuntut kedisiplinan dan dokumentasi yang lengkap. Eh, Kelebihan yang ketiga, maintenance mudah karena dokumentasi lengkap. Nah, itu mungkin enaknya menggunakan teknik waterfall. Kayak misalnya tadi kan ada bagian desain nih. Waktu ngoding itu kita agak lupa apa ini yang harus di-coding gitu ya. Kita balik lagi ke bagian atasnya, desainnya seperti apa gitu. Karena semua terdokumentasi dengan lengkap. Lalu kelebihan keempat terjaga oleh proses software quality assurance. Jadi emang terjaga ya, karena tadi kan di tahapan yang terakhir itu dia ada proses support ya. Support itu tadi ya, dia dia misalnya kalau ada bug dibenerin dan lain sebagainya. Lalu kekurangannya apa aja nih untuk waterfall model ini? Yang pertama, sulit menangani perubahan kebutuhan di tengah proses. Misalnya ada perubahan yang cukup besar nih, apalagi perubahannya itu nyangkut sama data-data di awal gitu ya, itu akan sulit karena banyak perubahannya. Karena ada perubahan besar tadi, kemungkinan yang lain pada ikut berubah gitu ya. Nah, yang kedua, kesalahan awal terbawa hingga akhir, menyebabkan biaya tinggi saat perbaikan. Nah, ini juga karena dia salah mendefinisikan permasalahan di awal, misalnya, atau data yang diambil dia itu tidak benar, maka sampai akhir data itu pasti akan terbawa, gitu ya. Maka akan salah juga, gitu. Kalau sampai akhir salah, sudah masuk ke proses testing, misalnya, tapi malah salah, itu kan eh, sayang biaya ya. Udah ngodingnya lama, ngedesainnya lama, harus balik lagi ke atas, terus malah nggak dipakai gitu. Lalu kekurangan yang ketiga, minim keterlibatan customer, hanya aktif di awal dan di akhir. Nah itu ya. Jadi dengan waterfall tadi kita ngumpulin datanya, kita mungkin pakai teknik wawancara ke customer, kira-kira apa yang dibutuhin, terus data apa yang
mau dipakai gitu ya. Itu hanya di awal gitu. Lalu kekurangan yang keempat, komunikasi tidak efektif bila customer sulit memahami dokumen. Karena di dokumen ini kayak di bagian apa desain nanti ya, misalnya ada proses UML dan lain sebagainya. Itu kalau customernya nggak paham sama alurnya, ya bingung juga gitu dia. Lalu yang kelima ada kekurangannya yaitu proses linier dan lambat, menimbulkan jeda kerja antar tahap. Personil bisa idle karena menunggu tahapan sebelumnya selesai. Ya karena waterfall ya, dia harus nunggu proses di atasnya selesai dulu, baru yang di bawah bisa dieksekusi. Nah, sebelum kita coba gali lebih dalam tentang implementasi dari model waterfall sendiri, kita coba move ke model yang kedua nih. Di sini ada model prototyping ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, nah, model prototyping ini cocok untuk situasi yang ketika yang pertama customer belum bisa menjelaskan kebutuhan secara detail. Jadi customer ini masih ngawang-ngawang gitu. Misal, saya mau bikin aplikasi presensi. Aplikasi presensinya nanti datanya ini sesuai dengan yang dia ingat aja gitu ya. Cuman belum detail banget. Lalu pengembang masih ragu soal efisiensi algoritma antarmuka atau sistem operasi. Nah, ini model waterfall cocok untuk yang eh, programmer yang masih ragu nih, algoritmanya mau pakai apa nih. Kalau kita pakai si waterfall, masih ragu di algoritma misalnya, kita tembak satu algoritma ternyata nggak cocok, di akhir, ya dia harus balik lagi gitu kan ke atas. Nah, untuk tahapan model prototyping itu dia ada 3 tahapan. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Nah, pengembang dan customer bertemu untuk mendiskusikan tujuan dan ruang lingkup perangkat lunak. Programnya mau seperti apa, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya mau apa gitu ya. Lalu yang kedua, desain yang cepat atau rapid design. Fokus pada elemen yang terlihat oleh user, ya, interface-nya, input atau output gitu ya. Nah, hasil dari desain ini dia berupa prototype. Lalu prototype yang tadi sudah dibuat itu dievaluasi ya. Customer mereview dan memberi masukan. Bagian ini masih nggak benar misalnya, bagian ini UI-nya masih kurang bagus gitu ya. Nah, proses iteratif dilakukan hingga kebutuhan benar-benar dipahami. Jadi dia muter terus gitu ya. Oh, ini yang harus dibenerin. Terus tiba-tiba si customer-nya punya ide nih. Oh, coba tambahin menu ini misalnya. Nah, itu programmernya bisa langsung beradaptasi kalau misalnya ada perubahan seperti itu. Oke, untuk kelebihan dari model prototyping sendiri, yang pertama mempermudah pengembang memahami kebutuhan user. Karena tadi ya, masih belum terlalu banyak user mendefinisikan apa kebutuhannya. Lalu yang kedua, kesalahan bisa cepat ditemukan sejak awal. Nah, itu. Lalu yang ketiga, customer bisa segera membayangkan sistem yang akan dibangun. Karena sifatnya prototyping ya, dia masih bentuk masih dibangun itu sedikit-sedikit gitu, nggak langsung kompleks. Tapi kekurangan model prototyping sendiri, customer sering menganggap prototype itu adalah sebuah produk akhir gitu. Padahal itu salah ya, karena dia masih dalam bentuk bagian kecil sebenarnya prototyping itu. Karena dia jalannya masih belum optimal. Lalu programmer rawan terganggu karena perubahan terus-menerus dari customer. Nah, ini karena tadi si customer tadi kan masih belum jelas banget dia mendefinisikan apa yang dia minta gitu ya. Dia masih secara apa ya, secara gambaran garis besarnya aja. Tapi ketika berjalan ada lagi perubahan, ada lagi maunya gitu ya. Lalu yang ketiga, resiko rendahnya kualitas karena dokumentasi dan rekayasa sering diabaikan. Ya, dia minim dengan dokumentasi. Nah, saya coba izin stop share dulu. Kita coba lihat ada penelitian yang menggunakan metode waterfall dan si prototype ini ya. Kita coba move ke situ sebentar.
Oke, berubah. Nah, di sini ada sebuah paper tentang penerapan metode waterfall untuk perancangan sistem informasi inventory pada toko keramik bintang Tera. Nah, ini dia mengimplementasikan metode waterfall untuk melakukan perancangan sistem informasi inventory. Ya, kita lihat penggunaan waterfall-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, sebelumnya tahapan waterfall sudah kita coba jelaskan tadi ya, ada analisis kebutuhan, ada proses desain, ada code generation atau pengkodean, lalu ada pengujian atau testing setelah kode dilakukan, dan yang terakhir ada support. Nah, kita coba lihat di penelitian ini apakah semuanya itu dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama, tahapan yang pertama yaitu tahapan analisis kebutuhan. Nah, di sini dia menganalisis kebutuhan apa aja nih untuk bikin inventory tadi. Nah, sistem inventory atau persediaan barang adalah suatu proses pengadaan barang sebagai stok penjualan dalam perusahaan. Berikut spesifikasi kebutuhannya. Nah, dia butuh apa aja nih? Kayak misalnya nanti akan ada halaman admin. Nanti admin bisa ngapain aja gitu ya. Dia terperinci ya. Nanti admin bisa login, admin bisa mengelola data masuk, admin bisa mengelola data keluar. Nah, mengelola ini bisa dia CRUD gitu ya. Dia bisa menambahkan data, bisa menghapus data gitu ya. Ya, data baik itu data barang masuk, barang keluar, data barang ya, data supplier atau laporan. Lalu nanti ada halaman owner, ownernya ngapain gitu ya. Lalu di dalam analisis kebutuhan ini dia juga bikin use case diagram. Kira-kira apa aja nih, admin bisa ngapain aja itu tadi ya, si owner bisa ngapain aja. Lalu dijabarin dengan use case tadi. Lalu nanti ada activity diagram. Oke. Nah, setelah dilakukan analisis, tahapan selanjutnya yaitu tahapan desain. Dia melakukan desain dalam pengembangan sistem. Tahapan desain ini merupakan tahapan mendefinisikan proses serta kebutuhan sistem mulai dari ini ya, tadi ya, basis datanya, arsitektur perangkat lunaknya, UI-nya ya, kode generation, testing dan support yang digunakan dalam sistem apa ini tadi, inventory. Ini ERD-nya, jadi dia ngedesain ERD yang tujuannya nanti dari ERD ini akan jadi ke database gitu ya. Ini relasi-relasi, jadi langsung ketahuan. Komponen diagram, oke, di sini ada deployment diagram. Oke, lalu dia buat desain untuk halaman loginnya. Nanti ada tab apa username, ada tempat untuk memasukkan password, lalu ada tombol login gitu ya. Ini untuk user interface-nya, desainnya. Oke, nah sepertinya agak agak kurang ya di sini, dia terakhir itu hanya sampai ke desain ya, tahap desain. Untuk tahap pengkodean, tahap testing, dicoba gitu ya softwarenya, apakah semuanya berjalan dengan baik, itu sepertinya belum tergambar gitu ya. Kita lihat di penelitian yang kedua di sini. Nah, ini dia pakai metode prototype. Nah, menggunakan metode prototype pada perancangan sistem informasi penggajian karyawan, oke, berbasis web. Kita lihat prototype tadi, kalau di teorinya dia ada tiga ya, ada tiga tahapan. Ayo. Oh, kalau di sini dia buat ada 7 tahapan nih. Tahapan yang pertama untuk prototyping. Di sini pengumpulan kebutuhan, lalu tahap prototypingnya sendiri, dievaluasi, lalu tahap pengkodean sistem, oke, tahap pengujian sistem gitu ya. Nah, kita lihat implementasinya nih. Nah, yang pertama analisis kebutuhan perangkat lunak. Dia menganalisis kira-kira dia butuh apa aja gitu ya. Nah, ini dia butuh software apa aja. Terus dia bahasa pemrogramannya mau menggunakan apa gitu ya. Ini tercermin di sini.
Lalu yang selanjutnya adalah desain. Nah, mirip seperti tadi, di sini ada use case, kira-kira admin bisa ngapain aja gitu ya. Terus karyawan ngapain aja. Lalu dibuat activity diagram agar lebih tergambar. Ya, desain database-nya dalam bentuk ERD, relasi antar tabel. Lalu nah, tahap selanjutnya setelah tahap desain yaitu tahap pengkodean ya. Dia bikin kodenya. Nah, ini kode yang dihasilkan dari rancangan antarmuka tadi. Dia mulai melakukan kode ya. Nah, setelah tahapan kode selesai, selanjutnya adalah, nah ini dia, ini yang tadi nggak ada di penelitian sebelumnya ya, tahapan pengujian nih, pengujian program. Jadi diuji. Kalau di sini keberhasilannya ya, di sini dia ngebagi dua pengujiannya, ada pengujian front end, ada pengujian bagian back end-nya. Di bagian front end ada 5 partisipan. Kelima partisipan ini diminta untuk nyoba programnya gitu ya. Apakah dia bisa masuk ke halaman login, dia bisa mengakses menu gitu-gitu ya. Dan semuanya berhasil. Oke. Oke, kita lanjut di PPT-nya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian manajemen proyek teknologi informasi atau TI. Nah, pengenalan proyek dan manajemen TI, karakteristik unik dari proyek IT. Nah, nanti kita mau lihat bedanya proyek di luar IT sama proyek IT itu apa gitu ya. Nah, yang pertama, karakteristik unik dari proyek IT itu sendiri, yaitu berbeda dengan proyek umum. Kenapa? Karena terkait langsung dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Jadi berkaitan dengan teknologi yang sangat cepat. Lalu masih banyak end user yang kesulitan menggunakan teknologi. Lalu ekspektasi tinggi dari pihak eksekutif meskipun hasil belum tentu langsung terlihat. Dan yang terakhir, investasi besar untuk training dan implementasi di awal, gitu ya. Lalu tantangan dalam proyek IT ini sendiri apa aja nih? Yang pertama, perubahan strategi bisnis perusahaan, lalu kompatibilitas perangkat keras. Kadang ada satu teknologi yang mengharuskan kita untuk upgrade perangkat keras gitu ya. Karena perangkat kita mungkin sudah terlalu lama, datang teknologi baru yang perangkat kita nggak bisa mengcover teknologi itu gitu ya. Udah nggak kompatibel lagi. Lalu yang ketiga, variasi pilihan perangkat lunak, karena saking banyaknya perangkat lunak gitu ya. Terus yang keempat, keamanan data dan bandwidth jaringan, itu tantangan tersendiri. Lalu yang kelima, tingkah laku pengguna akhir atau end user. Dan yang keenam, kebijakan eksekutif yang dinamis, kadang sering berubah-berubah, itu dia ya, yang bikin pusing ya. Nah, kombinasi faktor-faktor ini membuat proyek IT menjadi kompleks dan rentan gagal. Nah, tujuan pembelajaran manajemen proyek IT, apa sih tujuannya kita belajar proyek IT gitu ya? Yang pertama, memahami langkah-langkah dari awal hingga akhir proyek IT itu sendiri. Kita kita paham gitu ya. Langkah pertama itu kita harus ngapain, yang kedua ngapain, sampai akhirnya proyeknya selesai. Terus yang kedua, mengaplikasikan konsep manajemen proyek umum ke konteks IT. Yang ketiga, mengenal dan menggunakan tools seperti Microsoft Project 2002 misalnya, lalu membantu memahami peran individu dalam tim proyek IT. Lalu mengapa manajemen proyek diperlukan? Nah, kenapa tadi kan proyek IT dibahas sendiri, terus ini manajemen digabungin sama manajemen proyek ya. Kenapa proyek itu harus ada manajemennya gitu ya?
Ya karena yang pertama, siklus hidup produk makin pendek, time to marketnya pendek ya. Lalu yang kedua, kompetisi global yang ketat. Yang ketiga, ledakan informasi dan teknologi. Yang keempat, desentralisasi manajemen. Lalu ada lagi konsentrasi pada kebutuhan konsumen. Eh, Banyak ya alasan kenapa manajemen proyek itu memang dibutuhkan. Nah, salah satunya yang terakhir nih ya unik, banyaknya proyek kecil yang justru menimbulkan masalah. Nah, mengapa manajemen proyek IT? Tantangan proyek IT itu sendiri, proyek IT sangat rentan terhadap perubahan dan kegagalan, meskipun kecepatan prosesor meningkat sangat cepat. Hampir kayak nggak ada hubungannya ya. Lalu teknologi berkembang pesat setiap waktu. Nah, itu tantangan tersendiri ya. Kalau misalnya kita lagi belajar teknologi A, saking lamanya belajar kita di teknologi A itu tiba-tiba udah muncul lagi teknologi B gitu yang baru. Itu tantangan sendiri ya. Lalu fakta mengejutkan tentang proyek IT. 30% proyek IT ditangguhkan sebelum selesai. Nah, kebanyakan ternyata 31 proyek IT belum selesai pun bahkan udah lari gitu ya. Lalu 88% proyek melewati batas waktu atau anggaran atau bahkan keduanya eh, lewat dari deadline ya. Nah, dari 100 proyek 94 harus diulang. Nah, hampir rata-rata kebanyakan proyek IT itu kita ngerjain sampai selesai, itu kemungkinan ada revisinya itu besar banget ya. Bahkan dari 100 proyek pun 94 itu harus diulang. Jadi hanya 6 misalnya yang nggak diulang. Kan hanya 6% ya, kecil banget. Lalu rata-rata eh, pembengkakan anggaran sekitar 189%, rata-rata keterlambatan waktu sampai di atas 100% ya. Kebanyakan proyek IT itu lewat dari deadline ya. Kenapa? Ya karena biasanya customernya juga ya, customernya minta apa, terus kadang permintaannya itu di luar ekspektasi kita juga gitu. Terus dia mintanya apa, kita baru bisa kerjainnya gitu. Kadang mintanya itu dimepet-mepet itu ya susahnya. Nah, beberapa penyebab gagalnya proyek IT. Yang pertama, visi misi proyek melenceng saat pelaksanaan. Ya, ini sering banget terjadi ya. Kita udah kerja di tengah jalan, tiba-tiba berubah gitu, berubah haluan. Lalu kurangnya kontrol dan monitoring selama pelaksanaan dan manajemen sumber daya yang tidak optimal. Itu beberapa alasan kenapa banyaknya gagal di proyek IT. Lalu peran manajemen proyek IT sebagai alat untuk, nah, kenapa harus ada si manajemen proyek IT itu? Tujuannya untuk melakukan kendali visi dan misi proyek, jadi biar jelas gitu ya. Lalu melakukan kendali terhadap sumber daya proyek dan memastikan jalannya proyek sesuai dengan targetnya. Harus sesuai gitu ya. Kalau misalnya mintanya A, ya selesaiin dulu si A itu gitu. Lalu peran manajer manajer proyek. Nah, biasanya di dalam sebuah proyek IT itu ada namanya manajer proyek ya. Perannya itu apa aja? Yang pertama bertanggung jawab terhadap kesuksesan pelaksanaan proyek. Ya udah jelas kalau proyeknya gagal, ya, beliau yang paling disalahkan gitu ya. Lalu yang kedua menjadi penghubung antara stakeholder dan tim teknis. Jadi tim teknis itu nggak langsung komunikasi dengan customernya, ada perantaranya ya, perantaranya pakai manajer proyek. Namun tim proyek juga memegang peran penting untuk keberhasilan bersama. Oke, pengertian IT kerja operasional dan proyek IT. Nah, apa itu teknologi informasi? Merupakan sebuah teknologi, baik itu metode, teknik maupun konsep yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi. Lalu penyaluran data atau informasi dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, contoh produk IT kayak ada modem, ada router, ada SAP, ada Oracle, ada printer gitu ya. Ada banyak. Ini merupakan contoh-contoh dari produk IT.
Lalu kerja operasional, definisinya yaitu pekerjaan rutin dan terus-menerus di lingkungan kerja. Contohnya, pekerjaan surat menyurat di kantor, itu kan rutin dan terus-menerus gitu ya. Kegiatan administrasi tata usaha, lalu kegiatan belajar mengajar di kampus misalnya gitu ya, itu kegiatan rutin. Lalu di luar proyek IT, apa itu proyek? Ya? Proyek itu yaitu sebuah usaha kompleks dan non rutin dalam waktu yang terbatas. Dengan adanya anggaran, sumber daya, serta spesifikasi unik sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh-contoh proyek kayak misalnya proyek pembangunan gedung, lalu ada proyek renovasi rumah, ada juga proyek pelaksanaan pesta pernikahan misalnya ya. Nanti contoh-contoh dari proyek karena dia usaha yang kompleks dan non rutin gitu. Kalau rutin kan yang pekerjaan tadi itu ya kayak surat penyurat dan lain sebagainya. Lalu apa itu proyek IT? Gitu ya. Proyek yang mengandalkan IT dalam pelaksanaannya. Simple ya. Jadi kita sudah tahu proyek itu apa, terus proyek IT itu apa? Ya proyek IT itu adalah sebuah proyek yang mengandalkan IT dalam pelaksanaannya. Nah, contoh proyek IT misalnya pembuatan software administrasi, upgrade jaringan di kantor, misalnya e-commerce untuk exporting dan lain-lain gitu ya. Lalu persamaan kerja operasional dan proyek dijalankan oleh SDM, membutuhkan sarana dan sumber daya, harus direncanakan, harus dilaksanakan, harus dikontrol gitu ya. Nah itu apa namanya ya karena proyek ya, mau dia proyek IT maupun proyek pembangunan rumah, dia pasti butuh SDM, butuh sarana atau sumber daya gitu. Sama aja, cuman yang bedain itu karena ada IT-IT-nya gitu ya. Jadi kita pakai IT dalam proyek tersebut. Nah, kegiatan utama sebuah proyek nih. Di dalam bagian ini akan dibahas kegiatan utama sebuah proyek yang dapat ditetapkan dalam segala jenis proyek. Namun secara khusus akan dibahas aktivitas-aktivitas dalam proyek IT sebagai berikut. Nah, untuk pembuatan rencana proyek, feasibility plan dan spesifikasi proyek, lalu ada riset, ada perkiraan jadwal dan biaya gitu ya. Ini untuk perencanaan proyek. Jadi dia RAB lah ya, ya bikin RAB-nya dulu gitu. Terus setelah itu ada pengamatan dan pengaturan proyek. Ini bisa kita kerjakan lewat apa? Nah, bisa kita lakukan lewat pembuatan penjadwalan, misalnya pakai teknik Gantt chart gitu ya. Jadi bulan ini ngapain, nanti bulan depannya ngapain, bulan selanjutnya ngapain lagi, itu terlihat jelas gitu ya. Lalu penutup proyek misalnya dievaluasi, diverifikasi, kira-kira apakah sudah sesuai dengan Gantt chart yang sebelumnya dibuat, lalu apakah sudah sesuai dengan spesifikasi proyek yang sebelumnya sudah dibuat juga gitu ya. Nah itu. Nah ini yang terakhir dari manajemen proyek nih, ada namanya project charter. Nah, ini Project Charter adalah sebuah dokumen yang memberikan landasan dan definisi formal untuk sebuah proyek. Nah, berfungsi sebagai panduan referensi utama sepanjang siklus hidup proyek. Jadi, eh, dia kayak sebuah blueprint dari kalau misalnya kita punya proyek ya. Jadi, apa aja sih yang harus ada di dalam si proyek itu gitu. Nah, yang pertama ada nama proyek resmi untuk menentukan identitas proyek yang jelas gitu ya. Jadi jelas kita mau bikin apa itu sudah tercantum di nama proyek itu gitu ya. Jadi nggak melebar kemana-mana. Lalu ada sponsor proyek dan kontrak informasi. Nah, itu pun harus dibuat. Tujuannya untuk identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pendanaan dan dukungan proyek tersebut. Lalu ada manajer proyek dan kontak informasi. Ini tujuannya untuk menunjukkan siapa yang memimpin dan mengelola proyek. Tadi ya, kita sudah tahu di teori sebelumnya itu ada tugas manajer proyek ya. Lalu tidak lupa juga ada goal atau tujuan proyeknya. Jadi langsung didefinisikan di
project charter ini. Ya, tujuan yang ingin dicapai oleh si proyek yang lagi dibuat dan alasan proyek dijalankan, biar kita tahu kira-kira eh, apa aja nih yang bakal dibutuhin gitu ya. Lalu penjelasan asal muasal proyek, tujuannya untuk mendefinisikan latar belakang yang menjelaskan mengapa proyek ini dimulai gitu. Lalu ada deliverable, yaitu hasil akhir, hasil yang diharapkan setelah setiap fase proyek ini selesai. Ada juga strategi global dalam pelaksanaan proyek, lalu perhitungan waktu kasar, dan sarana dan prasarana sumber daya, biaya, dan stakeholder. Oke, di sini ada contoh dari project charter. Sebentar, saya coba carikan tadi referensinya. Oke, Oke, nah di sini ada studi kasus dari project charter nih. Tadi kan kita sudah definisikan ya, yang pertama itu namanya jelas, yang kedua itu apa, yang ketiga apa, yang keempat apa gitu. Nah, di sini ada studi kasus. Kasusnya yaitu upgrade jaringan komputer. Nah, jaringan komputer sebuah perusahaan, contohnya ada di kita mau upgrade jaringan komputer di sebuah kampus ya, yang terdiri dari ada 380 komputer. Dia pakai OS-nya Windows 95, 11 server dengan Windows NT, dan 5 server Novell NetWare. Lalu manajemen perusahaan memutuskan untuk mengupgrade sistem operasinya nih, semua PC menjadi Windows XP. Perusahaan maunya diganti nih, semuanya pakai XP yang sebelumnya dari Windows 95. Dan semua server termasuk server NetWare itu menggunakan Windows 2000 untuk servernya. Nah, tadi ya kita definisikan nama proyeknya. Nah, di sini terdefinisi nih. Nama proyeknya yaitu upgrade sistem operasi menuju WinXP dan Win Server 2000 dalam lingkungan UKM. Sponsor proyeknya di sini dijelaskan sponsornya siapa, lalu manajer proyeknya tadi ya harus ada manajernya ya, manajernya siapa, ditentukan manajernya. Lalu tim kerja proyeknya ada Network Operation Center, tim kerjanya siapa aja dituliskan. Nah, ada juga tadi ya tujuan proyek. Tujuan proyeknya apa nih? Di, dicantumkan di sini. Kalau di sini tujuan proyeknya semua operating system PC akan di-upgrade ke Windows XP. Pada akhir tahun, di tahun 2003, semua server akan di-upgrade ke Windows 2000 pada akhir tahun depan, di 2004. Jadi langsung dikasih gambaran kasar timeline-nya gitu ya. Nah, untuk kasus bisnisnya sendiri, Win95 telah digunakan selama 5 tahun terakhir ini dalam pengelolaan bisnis perusahaan. Terus, namun saat ini telah ada produk baru yang memiliki kemampuan jauh lebih baik, yaitu produk Windows XP. Ini contohnya mau proyek upgrade ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang lain bisa disesuaikan ya proyeknya tentang apa, misalnya membangun sebuah aplikasi, gitu ya, atau bangun sistem informasi apa gitu ya. Nanti disesuaikan. Lalu pekerjaan akan lebih produktif, terkendali, aman, dan lebih user friendly. Beroperasi teknologi baru seperti jaringan infrared dan teknologi web-based dalam menunjang informasi di perusahaan. Oke, menggunakan server yang tadi itu diminta, Windows 2000 dan lain-lain. Terus definisikan hasil proyek yang akan dicapai ya tadi ya. Ini hasil proyek yang akan dicapai yaitu yang pertama instalasi Windows XP di semua PC, lalu servernya dirubah, sistem operasinya, dan targetnya di paling akhir di 20 Desember 2004 tadi ya. Lalu ada penjadwalan kasar. Tadi ya kayak kita coba pakai Gantt chart misalnya di bulan Juni itu ngapain, di bulan Agustus mulai ngapain nih gitu ya.
di bulan Oktober apalagi gitu. Jadi jelas di bulan Desember semuanya sudah harus selesai nih ya, sudah harus selesai gitu. Jadi tertata. Lalu sumber daya proyek, perkiraan biayanya dicantumkan, mungkin butuh biaya sekian totalnya karena harus beli software baru, beli Windows gitu ya, beli lisensi dan lain-lain. Ada juga konsultasi gitu ya. Nah ini ya. Nah, lab pengetesan akan dibooking penuh selama 5 bulan untuk melakukan pengetesan terhadap seluruh komputer gitu ya. Lalu biaya untuk konsultasi, misalnya melakukan konsultasi ke Cisco networking, konsultansi gitu. Kira-kira apakah yang dibuat itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, ini contoh dari eh, proyek charter tadi. Nah, kalau kita lihat itu di BNS di skema BNSP-nya, nah ini ya. Nah, untuk di skema BNSP-nya yang mengelola proyek secara terintegrasi ini itu dia tercantum di dalamnya teman-teman harus paham tentang si project charter ini ya. Di bagian pengembangan rencana pengelolaan proyek ada project charter gitu ya. Kenapa harus saya jelaskan gitu ya? Karena emang di standar SKKNI-nya sudah seperti itu. Oke, izin saya balik lagi ke PPT-nya. Oh ya, saya izin sebentar ya Bapak Ibu. Saya coba minum dulu. Oke, kita lanjut. Saya share screen lagi. Oke, di sini tadi terakhir. Nah, sebelum saya lanjutin ke materi yang lainnya, mungkin ada yang mau didiskusikan dari Bapak Ibu sekalian tentang manajemen proyek IT, atau misalnya sebelumnya pernah mengerjakan proyek yang berbau dengan IT, atau kesan-kesannya gimana selama mengerjakan proyek, apakah dari yang saya sampaikan tadi itu beneran terjadi, kayak misalnya eh, customer itu sering banget banyak minta sesuatu di tengah jalan, atau misalnya bahkan waktu kita sudah selesai projectnya, kita rasa itu sudah semua yang mereka minta, tapi tiba-tiba ada lagi yang direvisi gitu ya. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Pak Reynel nih, Pak. Saya manggilnya apa nih Pak enaknya Pak? Pak Richard atau Pak Raineldi? Boleh pare juga nggak apa-apa. Pak Ray. Oke, Pak. Nah, Bapak ini sering project-project Ya, nih, Pak. Kalau freelance itu kira-kira pas lagi ngerjain itu sempat nggak, Pak? Udah selesai nih projectnya, tiba-tiba customernya mintanya beda lagi gitu. Pernah nggak, Pak, itu terjadi, Pak? belum pernah sih karena sejauh ini Mas lebih ke proyeknya yang kecil dan ini kayak suka nggak nentu gitu kan datangnya ya. Mau itu bantuin keluarga, mau bantuin temen gitu kan. Dan waktu itu juga menggunakan yang istilahnya yang teknologi seadanya dan belum sekomplit yang tadi Mas paparin sih. Belum.
Oke Jadi oke. itu intinya tadi banyak hal baru aja sih dari manajemen proyek ini yang saya baru pelajari juga. Ya, oke, oke. Siap, siap, siap. Nah, beberapa proyek IT yang mungkin pernah saya coba juga, kayak misalnya ada perusahaan yang minta tolong bikin sebuah web company profil gitu dari perusahaannya. Ya, itu udah ketemu di awal tuh, ketemu di awal mereka maunya seperti apa, mintanya seperti apa. Begitu programnya sudah jadi, balik lagi. Wah, ini nggak kayak gini, Mas. Saya maunya tampilannya seperti ini. Padahal kemarin mereka mintanya apa gitu ya. Pas jadinya malahan revisinya beda lagi gitu. Nah, itu yang bikin kadang programmernya kesel. Kalau udah kesel kadang, ah ya udahlah, udah nggak usah diterusin lagi kayak gitu bahkan. Mungkin hal-hal yang seperti itu yang bikin proyek IT itu bahkan jadi nggak berhasil gitu ya, nggak sampai akhir gitu ya. Baru di tengah jalan udah kecewa gitu. Baik customernya kecewa sama programmernya atau bahkan si programmernya yang kecewa sama customernya. Oke, kita lanjutkan materinya ke estimasi biaya pengembangan perangkat lunak. Nah, biaya-biaya proyek perangkat lunak ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung nih. Kayak contoh biaya langsung itu ada harga perangkat keras dan perangkat lunak. Misalnya kalau dia butuh perangkat keras ya, atau misalnya dia butuh server, dia mau ngembangin sebuah server API, atau dia mau ngembangin sebuah web yang cuman untuk di lokalnya aja gitu misalnya, atau server di sekolah gitu ya. Dia butuh beli perangkat keras dan perangkat lunaknya, lisensi softwarenya gitu ya. Lalu biaya jam kerja, misal di sana ada tim internal untuk melakukan manajemen, misalnya sudah jadi gitu ya. Lalu ada biaya tidak langsung, contohnya untuk mendukung jalannya proyek. Namun tidak terlihat langsung, kayak contohnya biaya rapat, material kerja seperti ATK gitu ya. Itu kan hal-hal yang nggak kelihatan ternyata yang ngeluarin duit juga gitu loh. Lalu ada biaya terduga misalnya butuh lembur karena si customer itu minta cepet. Kayak misalnya, Mas minta tolong menu ini tolong dirubah ya, besok udah selesai ya karena kami akan launching produknya. Misalnya seperti itu. Wah, mau nggak mau harus dilembur tuh. Lalu ada revisi mendadak gitu-gitu ya. Itu biaya-biaya yang tidak terduga. Lalu sumber informasi, estimasi biaya. Nah, informasi awal sangat penting untuk akurasi estimasi biaya. Kayak yang pertama konsultasi dengan IT vendor terpercaya. Kita melakukan konsultasi nih sama IT vendor yang sering mengerjakan proyek IT misalnya. Terus referensi proyek sejenis, misal di database perusahaan atau vendor. Lalu model parametrik berdasarkan WBS atau Work Breakdown Struktur. Jadi dipecah gitu ya. Kita lihat per bagian-bagian, per struktur bagian. Lalu ada teknik estimasi biaya. Nah, ada beberapa teknik estimasi biaya. Di antaranya ada total budget cost, dana total yang dialokasikan, ada kumulatif actual cost, ada biaya yang telah digunakan, lalu ada cost variance, ada selisih antara rencana biaya dan biaya aktual. Nah, ini teknik-teknik untuk kita mengajukan si biaya itu tadi. Nah, kita berpindah ke arsitektur perangkat keras nih. Untuk pengertiannya sendiri, arsitektur itu adalah deskripsi struktur logis dari sistem komputer, termasuk bagaimana komponen-komponen seperti prosesor, memori, dan perangkat input-output itu saling berinteraksi gitu ya. Itu jadi membentuk suatu kesatuan. Jadi itu disebut dengan arsitektur perangkat keras. Nah, di mana di dalamnya itu ya sudah jelas ada prosesor, memori, serta ada I/O yang saling berinteraksi. Lalu arsitektur komputer sendiri, kalau Bapak Ibu masih ingat, itu dia dibedakan ke dalam dua bagian. Ada von Neumann sama ada Harvard.
Untuk yang von Neumann itu data dan instruksi disimpan dalam satu memori dan satu bus gitu ya. Untuk yang Harvard sendiri itu instruksi dan data disimpan pada memori yang terpisah. Nah, sehingga kalau kita pakai arsitektur yang punyanya si Harvard itu mempercepat pemrosesan, oke. Karena memorinya tadi terpisah ya. Terus untuk skema komunikasi komponen sendiri, kalau kita lihat di PCB kan dia ada jalur bus ya, yaitu jalur komunikasi antar komponen atau data bus, ada address bus, ada control bus gitu ya. Jadi antara komponen satu dengan komponen lain itu dihubungkan menggunakan si jalur bus itu. Lalu ada cache memory, yaitu memori kecil dan cepat di CPU untuk mempercepat akses data. Lalu ada pipelining, yaitu teknik eksekusi instruksi secara paralel ya. Lalu perkembangan teknologi hardware nih, ada Bapak Ibu pasti pernah dengar eh, edge computing atau cloud-based arsitektur gitu ya. Nah, ini teknologi-teknologi hardware yang sekarang sedang berkembang. Ada multi-core prosesor, ada quantum computing gitu ya. Bahkan yang kita pakai sekarang itu ya cuman yang multi-core prosesor ya. Karena di setiap laptop itu kayak misalnya Core i3 itu kan lebih dari satu core gitu ya pakainya. Untuk quantum computing, cloud-based arsitektur sama edge computing ini masih jarang orang pakainya gitu ya. Untuk cloud-based arsitektur sendiri dia kalau Bapak Ibu sering mainan cloud computing itu pasti pakai arsitektur cloud ya. Di mana nanti kalau misalnya kita pakai AWS atau pakai Azure gitu ya. Di dalamnya ada eh, komputer virtual gitu-gitu ya. Jadi dia sifatnya cloud. Lalu, nah di luar dari arsitektur, kita coba ngomongin tentang skalabilitas dari perangkat lunak. Nah, konsep dasar dari skalabilitas itu ini kalau kita lihat dari teknik cloud computing, itu dia bisa dibagi jadi dua bagian, yaitu ada vertical scaling, di mana vertical scaling ini tujuannya untuk menambah kapasitas pada satu server. Dia nambahin kapasitas servernya. Misalnya CPU-nya ditambah atau RAM-nya yang ditambah, tapi servernya tetap satu gitu ya, hanya size dari isi CPU-nya itu yang ditambah. Lalu scaling yang lain ada horizontal scaling atau scale out. Nah, horizontal scaling ini tujuannya untuk menambah jumlah server untuk menangani beban kerja yang sama gitu. Jadi kalau misalnya eh, tinggal pilihannya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen yang eh, saya cuma mau satu komputer deh. Kalau misalnya banyak komputer, terlalu banyak ruang penyimpanan gitu. Jadi menu-menuhin tempat. Ya, salah satu caranya ya upgrade isi dalam komputernya, kayak CPU-nya itu di-upgrade, RAM-nya ditambah gitu ya. Nah, masing-masing dari scale up dan scale out ini dia punya kelebihan dan kekurangannya ya. Kayak misalnya, kalau kita pakai studi kasus di coffee shop, kalau di coffee shop contohnya eh, ada satu pelayan, misalnya ada satu pelayan, lalu ada dua pelanggan nih. Nah, satu pelayan ini kalau ngelayanin dua pelanggan, pasti kan harus satu-satu nih. Pelanggan pertama dilayanin dulu, kalau sudah dia nanti duduk di kursi, lalu ada pelanggan kedua yang masuk, nanti dilayani duduk kursi. Nah, gimana ceritanya kalau dia banyak gitu? Banyak. Ada 5 deh misalnya, otomatis kan akan kewalahan kalau misalnya dia si karyawan ini cuman sendirian gitu. Nah, salah satu caranya kita melakukan skalabilitas. Nah, kita mau nambah karyawannya atau karyawan ini kita harus kerjanya lebih cepat gitu lah kondisi di sana ya. Misalnya dia bekerjanya lebih cepat daripada yang cuman ada 2 karyawan gitu.
gitu ya. Oke. Nah, terus misalnya ya dia disuruh lebih cepat lagi. Misal dia disuruh minum yang banyak biar dia nggak capek-capek, biar ngelayaninya cepat gitu ya. Itu berarti dia melakukan scale up atau dia nambah karyawan lagi. Karyawannya jadi dua misalnya. Jadi bisa di-split kan pelanggannya ya. Jadi dua bisa ke karyawan A, dua bisa ke karyawan B. Nah, kerjanya bisa bisa lebih cepat gitu ya. Mau dia scale up, mau dia scale out, tujuannya adalah untuk mempercepat prosesnya tadi itu, gitu ya. Tergantung nanti mana yang mau dipilih. Apakah kita mau ngerekrut karyawan baru atau karyawan yang sudah ada kita tambah tangannya misalnya, tangannya cuma dua nih, kita upgrade tangannya, kita tambah jadi empat biar ngelayaninnya cepat gitu. Itu contoh sederhananya ya, analoginya. Nah, lalu masuk ke analisis arsitektur sistem nih. Nah, di mana kita di zaman sekarang itu udah hampir monolitik dan microservices ini jadi satu topik ya. Kayak microservices ini sekarang lagi gencar-gencarnya orang banyak pakai yang microservices. Kalau arsitektur monolitik itu semua komponen aplikasi berada dalam satu kesatuan. Kelemahannya sulit diskalakan secara parsial. Jadi karena dia sifatnya monolitik, dia agak sulit untuk dipecah-pecah gitu ya, untuk dilakukan skala secara terpisah. Saya hanya mau mempercepat bagian menu A misalnya, itu agak sulit karena dia sifatnya monolitik, karena dia sifatnya satu kesatuan gitu. Beda halnya dengan arsitektur yang microservices. Kalau microservices ini dia sistem yang dibagi menjadi layanan-layanan kecil yang dapat diskalakan secara independen. Jadi misalnya kita mau nge-up atau kita mau naikin kecepatan di satu pelayanan misalnya, nah itu bisa banget karena dia sistemnya memang sudah terpisah-pisah gitu ya, sudah terpisah-pisah. Nah, beda sama yang monolitik tadi, dia masih dalam satu kesatuan, utuh gitu ya. Nah, monolitik ini contoh sederhananya kita bikin sebuah aplikasi yang di dalamnya itu ada CRUD misalnya, lalu front end-nya di sana, back end-nya di sana, semua jadi satu di sana gitu ya. Dan misalnya kita pakai pemrograman PHP, terus nggak dipisahin gitu antara back end dan front end-nya, dia jadi satu di sistem itulah gitu. Tapi kalau microservices, back end-nya sendiri, front end-nya sendiri, dari front end pun nanti dia bisa dipecah-pecah lebih kecil lagi gitu ya. Nanti ada front end untuk tampilan A, front end untuk tampilan B, tampilan C, begitu juga untuk yang back end-nya nanti ada API untuk A, API untuk B gitu ya. Jadi dia lebih bisa diskalakan lah untuk yang arsitektur microservices. Oke, kita lanjut. Nah, masih berbicara tentang skalabilitas, ada teknik-teknik lain yaitu ada load balancing, ada caching, sama ada database scaling. Nah, ini kita mengulas lagi nih materi di perkuliahan waktu dulu gitu ya. Nah, kalau load balancer ini dia mendistribusikan permintaan dari pengguna ke beberapa server untuk menghindari overload. Jadi misalnya di sistem kita itu kalau misalnya nggak kita terapin load balancer, kita misalnya punya dua server nih, terus ada antrian banyak gitu ya. Nah antrian banyak ini itu harus ada yang ngelola di tengahnya, biar antrian ini nggak menumpuk di satu server aja, ataupun dia nggak menumpuk di server yang kedua aja. Jadi harus di tengahnya ini harus ada yang ngelola. Nah, yang di tengah yang ngelola ini siapa? Yaitu load balancer. Jadi load balancer ini dia bisa ngatur, oke ada permintaan pertama. Permintaan pertama kita masukin ke server A. Lalu ada masuk lagi permintaan. Karena server A sekarang sedang menangani permintaan, server B sedang kosong, maka permintaan tadi akan diproses oleh si server B. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi load balancer ini sangat bagus banget kalau misalnya diterapin untuk skalabilitas gitu ya. Atau misalnya kalau untuk yang
customernya itu banyak gitu ya, dan kita punya lebih dari satu server atau ada beberapa server. Jadi nggak numpuk di satu server aja. Lalu yang lain ada caching. Caching ini dia menyimpan data sementara di memori untuk mempercepat akses. Contohnya ada Redis, ada Memcache. Nah, caching ini contohnya kalau misalnya kita akses sebuah website, itu dia minta ada semacam kayak cookies itu ya. Jadi kita minta persetujuan gitu. Nanti waktu kita ngakses si website itu lagi, itu udah nggak lama ngeloadnya gitu ya. Dia udah nggak minta semua data-data dari awal. Karena data-data yang sebelumnya kita akses itu sudah disimpan dulu di cache-nya gitu. Lalu ada database scaling. Nah, database scaling itu dibagi ke dua bagian. Ada vertical DB scaling, ada horizontal DB scaling. Untuk vertical DB scaling sendiri ini untuk upgrade satu server database. Jadi di-upgrade. Untuk horizontal sendiri, dia melakukan teknik-teknik di dalam database-nya. Ada namanya teknik sharding, ada namanya teknik read, lalu ada clustering gitu ya. Jadi dia nggak ngupgrade hardware dari server database-nya, tapi untuk yang horizontal ini dia menggunakan teknik-teknik kecerdasan gitu lah ya di dalamnya gitu. Di Oke, nah untuk strategi deployment sendiri di bagian skalabilitas, pasti teman-teman pernah dengar yang namanya konten, agak susah bacanya ya, containerization. Nah, ini biasanya konteni, konteri, kontainer. Nah, ini biasanya pakai Docker dan eh, orkestrator seperti Kubernetes. Nah, ini seru nih kalau Bapak Ibu pakai Docker. Docker ini jadi dia bisa ngerunning kayak misalnya aplikasi Linux tanpa harus kita install si Linux-nya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita kalau misalnya pakai Docker itu dia bisa ngerunning dimanapun, baik itu di Windows, di Linux maupun di macOS. Terus juga kita misalnya kita mau bikin sebuah aplikasi yang di dalamnya butuh software A, B, C, D. Nah, dengan menggunakan Docker, ini semuanya sudah dalam satu paket gitu. Jadi kita waktu pindah sistem itu udah nggak repot lagi harus nginstal semua perangkat lunak yang requirement itu tadi. Karena sudah dibawa oleh si Dockernya gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada CI/CD pipeline, ini tujuannya untuk melakukan otomatisasi baik itu build, test, dan deployment untuk mendukung pengembangan yang cepat dan berkelanjutan. Jadi, misal kita ada perubahan di aplikasi kita nih. Nah, biar cepat melakukan perubahan di bagian deployment-nya, kita pakai teknik CI/CD gitu ya. Dan strategi blue-green deployment. Oke. Nah, kita lanjut. Untuk kategori tools dalam pengembangan perangkat lunak sendiri, tools ada banyak banget ya, kayak ada tools perencanaan dan manajemen proyek. Bapak Ibu kalau pernah pakai Trello atau Jira gitu ya, atau Microsoft Project gitu, jadi kita bisa tahu project mana yang sudah selesai, project mana yang ongoing gitu ya. Lalu ada tools version control. Nah, ini penting banget nih Bapak Ibu pelajari untuk yang tools version control. Jadi eh, kode kita itu benar-benar termanajemen dengan baik gitu ya. Perubahannya itu di bagian mana, kapan kita ngerubahnya gitu. Lalu tools IDE untuk editornya sendiri ada banyak, bisa pakai. Yang paling banyak ada Visual Studio Code ya yang paling sering dipakai. Lalu ada tools otomasi untuk CI/CD tadi itu bisa pakai Jenkins atau GitHub Action atau GitLab CI, ada banyak ya. Lalu untuk tools pengujian perangkat lunaknya sendiri ada Selenium, ada JUnit, ada Postman kalau misalnya kita mau menguji API. Terus untuk tools analisis statis ada Eslin yang familiar ya. Kalau yang lain kurang paham juga belum pernah pakai. Oke, kriteria pemilihan tools. Tadi kan tools tuh ada banyak banget nih ya. Gimana cara kita pilih tools yang benerannya nih?
kita tentukan kesesuaian dengan bahasa pemrograman atau teknologi proyeknya. Lalu kemudahan interaksi antar tools. Jangan kita sembarangan pakai tools gitu ya, karena misalnya lagi booming, padahal itu toolsnya agak susah integrasinya misalnya. Lalu komunitas dan dokumentasi pendukung. Nah, ini yang paling penting juga nih. Komunitasnya besar enggak itu gitu ya. Kalau komunitasnya besar, kemungkinan dukungan misalnya kalaupun ada error di kemudian hari itu lebih cepat terselesaikannya dengan dukungan dari komunitas yang besar. Lalu biaya lisensi atau opsi yang open source pakainya. Lalu skalabilitas dan penggunaan dalam tim. Analisis tools, melakukan studi kasus, contoh tools apa yang mau kita gunakan. Tadi kan ada banyak tuh toolsnya yang sebelumnya. Kalau misalnya ada proyek kecil-kecilan, kayak misalnya membangun sebuah sistem informasi inventory kayak di penelitian sebelumnya. Sama bangun sebuah sistem yang skala besar, misalnya sistem akademik gitu ya, sistem akademik di perguruan tinggi gitu ya. Itu kira-kira toolsnya apa aja tuh gitu ya. Terus perbandingan fitur antar tools sejenis, kayak misalnya untuk version control tadi ada GitHub sama GitLab. Kira-kira kita mau pakai yang mana nih? Mau pakai yang GitHub atau pakai yang GitLab? Yang mudah digunakan yang mana gitu ya? Atau yang fiturnya paling banyak yang mana gitu. Oke, lalu tren tools terkini dalam industri ada adopsi DevOps dan otomasi pipeline, penggunaan Docker tadi ya sudah. Lalu monitoring menggunakan Grafana ataupun Prometheus ya. Ini tools yang digunakan untuk melakukan monitoring, baik monitoring jaringan atau yang lainnya ya. Nah, biasanya proyek-proyek IoT juga bisa dipakaikan Grafana sama Prometheus ini kalau nggak salah. Nah, oke, yang terakhir ada library, komponen, dan framework. Nah, kadang kita itu agak keliru untuk mengatakan, oh ini library, oh ini framework, oh ini komponen. Kadang tuh keliru ya. Kadang kita keliru, apalagi kalau lagi ngoding web. Framework itu apa sih? Library itu apa sih? Gitu ya. Nah, library itu sendiri adalah kumpulan fungsi atau kelas yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi, library itu adalah kumpulan fungsi atau kumpulan kelas ya. Nah, sementara framework sendiri itu adalah struktur kerja yang menyediakan kerangka dan aturan untuk membangun aplikasi. Nah, dari pengertiannya aja sudah beda ya. Framework itu adalah kerangka kerja. Kayak misalnya kalau kita pakai bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman PHP contoh frameworknya apa? Contoh frameworknya adalah Laravel. Nah, kenapa kita pakai framework Laravel misalnya? Ya biar bikin aplikasinya itu bisa lebih cepat kalau pakai framework. Kenapa? Karena sudah ada kerangka kerjanya kayak blueprintnya itu sudah disiapin gitu loh. Itu ya. Nah, ini manfaat dari penggunaan library, komponen, atau framework tadi menghemat waktu ini paling penting, meningkatkan keandalan dan keamanan, ya jelas ya. Kalau misalnya kita coding natif, PHP natif, sama kita ngoding pakai framework, apa tadi, Laravel atau pakai CI gitu, keamanannya itu sudah dibuat oleh mereka gitu ya. Jadi kita tidak mendefinisikan dari awal lagi. Ya misalnya untuk mencegah SQL injection. Kalau misalnya pakai PHP natif kan agak ribet ya, codingannya agak banyak. Tapi kalau pakai yang framework kan hanya beberapa baris gitu udah selesai. Nah, kriteria pemilihan library atau framework, eh, kesesuaian dengan kebutuhan, kira-kira kita butuhnya yang seperti apa, terus popularitas dan dokumentasi. Nah, ini penting nih. Jadi, sepopuler apa? Karena semakin populer suatu framework, maka dia komunitasnya biasanya besar. Karena komunitasnya besar, jadi referensinya itu banyak juga ya, dokumentasinya itu banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, identifikasi dan evaluasi, teknik pencarian dan validasi seperti NPM, Maven, dan lain-lain ya. Diuji coba lah ya, membandingkan beberapa alternatif kayak React, Vue, Angular itu bagusnya yang mana gitu.
Nah, resiko penggunaan library pihak ketiga, ada resikonya. Yang pertama, ketergantungan terhadap pihak luar. Jadi kita itu sangat tergantung sama si framework tersebut. Kalau framework tersebut sudah discontinue, kita akan bingung nanti, ya. Karena kita sudah terlalu terlalu paten sama si satu framework itu, gitu. Lalu kerentanan keamanan jika tidak terupdate, apalagi dia sudah discontinue gitu ya, udah nggak pernah diupdate lagi oleh si pembuat frameworknya atau library-nya gitu. Lalu kurangnya dokumentasi atau dukungan, misalnya kalau yang dia frameworknya agak kurang populer. Oke, habis ternyata materinya malam ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau didiskusikan, silahkan dari materi yang sudah kita sampaikan. Wah, banyak juga ya ternyata materinya tadi. Kalau nggak salah ada sekitar 30 atau sampai 40 slide PPT gitu. Ya, sebenarnya ini masih banyak. Izin bertanya, Mas. Ya, gimana, Pak? Oke, apa namanya, kan saya ini kan juga lagi sementara nabung untuk upgrade ke laptop terbaru ya. Sementara laptop saya yang saya pakai ini, dia saya belinya tuh kemarin zaman sudah mau ngerjain skripsi. Kebetulan emang karena kebetulan untuk skripsinya juga 2014 Mac-nya. Nah, apa namanya, dia sekarang ini untuk OS-nya sendiri udah ke update-nya terakhir mentok di Big Sur, nggak bisa di-upgrade ke yang berikutnya lagi. Hmm. Kira-kira untuk pemrograman era sekarang, apakah masih bisa berfungsi ya Mas ya untuk kebutuhan itu ya? Kemarin Visual Studio segala macam masih bisa diupdate, cuma belum tahu ketika lagi mengerjain proyek ke depannya ini, apalagi setelah kelas ini nanti saya udah mulai misalnya syukur dapat proyek baru gitu ya Mas ya. Nah, itu saya masih nggak tahu tuh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti pada saat kompetensinya Mas, itu mungkin nanti Mas bisa kasih tahu bakal kayak gimana ya. Itu aja sih paling. Hmm. Oke, mungkin eh, Makasih sebelumnya Mas. ya siap, 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 sama-sama Pak. Nah, mungkin dari upgrade device ya. Kalau menurut saya sendiri, contoh contoh device saya deh. Device saya ini lama juga, dia Acer Acer Core i3 dari saya beli 2012 dulu. Udah hampir 10 tahun lebih ya, hampir 15 tahun bahkan. Itu untuk ngerunning kayak Visual Studio Code itu ya emang masih mampu. Tapi begitu ada teknologi baru kayak misalnya saya mau coba Docker, itu dia agak ngos-ngosan gitu loh. Terus kayak misalnya teknologi-teknologi yang pakai Node.js, dia ada pakai React, apalagi kalau mau coba yang Android native ya, yang pakai kalau kita mau ngoding Android itu pakai Visual Studio ya. Saya lupa waktu itu. Wah, itu udah Eclipse. Eclipse ya. Eclipse atau Android Studio. Eclipse atau Android Studio ya. Android Studio, ya betul-betul Android Studio. Wah, itu udah ngos-ngosan banget sih. Walaupun hasil dari kodenya itu bisa kita jalanin langsung di handphone gitu ya. Tapi ya emang berat banget. Nah, itu saran saya. Biasanya kalau kita mau install suatu software kan dilihat dulu. Kita lihat deh teknologi terbaru, misalnya Node.js. Node.js atau misalnya framework React atau apa gitu yang paling terbaru, dia butuh spesifikasi hardware yang seperti apa. Biasanya kalau kita mau install sebuah software kan dia butuh RAM-nya harus 8 giga misalnya. Terus dia prosesornya harus sekian, harus Core i3 atau Core i5. Dia terus juga harus ada VGA dan lain sebagainya gitu. Terus juga saran saya itu kalau mau upgrade laptop atau upgrade komputer, usahakan sekalian yang bisa ngoding untuk AI. Kayak misalnya untuk training data gitu, minimal seperti itu. Jadi laptopnya itu bisa untuk nge-training data kecil-kecilan lah. Apalagi sekarang AI itu udah di mana-mana ya. Kayak misalnya untuk training data ANN atau training data deep learning gitu ya. Misalnya untuk training data kecil-kecilan, Bener. minimal seperti itu sih. Terus juga untuk yang kompetensi ya. Tadi maksudnya gimana Pak untuk kompetensi? Eh, Eh, prosesnya pengen tahu prosesnya aja, apalagi ini karena baik saya maupun Ibu Sri baru pertama kali kan pengen tahu aja nanti tuh pada saat kita proses kompetensi uji kompetensi oh, ujiannya ya.
Iya benar. Oke, oke. Sharing-sharing aja, Pak ya. Untuk saya kemarin itu, saya udah pernah 2 kali ikut uji kompetensi. Yang satu junior web developer, yang satu skemanya programmer. Nah, untuk yang satu ini saya ikut di Indobot juga waktu itu, sama pelatihan gini juga sampai 4 hari. Terus itu dikasih waktu nanti kalau nggak salah Bapak Ibu itu di tanggal 21 ya ujiannya. Nah, nanti di tanggal dua Iya. puluh satu itu Bapak Ibu udah harus punya sebuah aplikasi, sudah harus punya sebuah software, yang software itu nanti didemokan. Jadi ujiannya itu kalau yang saya pernah kerjakan di 2 kali ujian yang berbeda itu selalu seperti itu. Jadi nanti mereka tanya apa yang pernah dibuat. Nah, nanti saya tampilin, ini Pak, saya sudah membuat aplikasi ini, misal saya membuat aplikasi CRUD sederhana menggunakan PHP natif misalnya. Oh, nanti dia pasti ngelihat nih bahasa pemrogramannya pakai apa. Nah, nanti dia mulai spesifik nanya, bahasa pemrogramannya pakai apa? Pakai ini, Pak. Coba saya mau misalnya menunya dirubah sedikit dong tulisannya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu eh, sanggup ya langsung dikerjain di tempat, tapi kalau enggak bisa nanti mereka minta ada file yang nanti dikirim ke mereka. Nah, file itu kalau saya waktu itu sebutannya apa ya mereka ya? Intinya semua aplikasi kita di screenshot lalu dijelasin gitu di bawahnya. Misal ini menu, ini tampilan untuk login, terus nanti di screenshot. Terus nanti screenshot lagi di menu selanjutnya ini untuk melakukan update data, terus dikasih penjelasan. Gitu aja sih kok Bapak Ibu. Terus juga 2 kali itu saya ketemu sama pengujinya yang emang asik banget kok mereka itu. Asalkan kita sesuai dengan skema punya kita, terus juga sesuai dengan di skema kita kan kalau nggak salah ada ini ya. Sorry, saya coba share screen yang bagian eh, silabusnya ya. Kalian kita Ya, biar silakan tahu. Mas. Nah ini, sebenarnya penguji itu dia nggak jauh-jauh nanya dari silabus ini. Nggak jauh-jauh nanyanya dari silabus ini. Yang pertama, nanti dia nanya tentang manajemen proyek di pertemuan pertama. Nanti yang kedua, dia nanya tentang programnya. Programnya itu connect ke database atau enggak. Nanti biasanya seperti itu. Kalau connect ke database, connect-nya menggunakan apa, terus database-nya pakai apa. Nah, dia biasanya nanya seperti itu. Terus kalau di sini, nah nanti kita coba pertemuan selanjutnya, baik itu besok atau besoknya lagi, nanti kita akan sama-sama belajar untuk bikin sebuah program yang programnya real time, kayak misalnya bikin chatbot atau bikin chat deh ya, bikin chat yang misalnya kalau saya ketik A, nanti di tempat lain A-nya itu muncul gitu secara real time. Nah, itu. Terus nanti ada kita sama-sama belajar pemrograman paralel dan pemrograman multimedia. Nah, kayaknya kalau di bagian sini itu programnya itu hanya di bagian sini, di 3 ini, program real time, program paralel, dan program multimedia. Untuk yang lainnya ini kayak cuman teori deh. Pertemuan pertama apalagi full teori gitu ya. Untuk yang ini bicara tentang database. Terus untuk yang pertemuan keempat ini dia sama full teori juga gimana cara melakukan debugging. Mungkin hanya nanti kalau ada error cara nyelesainya seperti apa? Mungkin seperti itu. Dia hanya teori. Tapi kalau untuk yang pertemuan ketiga ini praktek. Jadi yang Bapak Ibu tampilkan waktu sesi ujian itu sebenarnya yang pertemuan ketiga ini aja gitu. Gitu. Itu sih Pak Ray. Oke, jadi pada saat pengujian Hmm. itu kita hanya menunjukkan program kita, terus nanti diuji sama pengujinya itu sesuai dengan silabus yang kita sudah pelajari dan lalui. Nah itu nanti nggak ada lagi misalnya isi multiple choice atau isi apa gitu, Mas, Betul, nggak ada ya. betul. Nggak ada kok Pak. Nggak ada. Jadi cuma itu. Oke. Jadi Betul. langsung dari program yang atau proyek yang kita kerjakan ya.
Betul. Dan ngerjain Baik, baik. programnya juga nggak langsung face to face gitu kan ya, nggak langsung diliatin gitu nggak. Jadi kita memang sudah ada programnya, terus hanya kita kasih lihat bahwa kita sudah bikin programnya seperti itu. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Siap-siap. Ada lagi mungkin dari Bu Sri ada yang mau ditanyakan Bu? Atau udah capek banget nih Bu, udah jam 9 malam ya ternyata ya, mulainya dari jam 7. Kalau untuk penguji hukumnya itu dari ini atau masnya sendiri atau Bukan Bu, kalau penguji UKOM-nya itu dia wajib dari eksternal. Jadi dia bukan, setahu saya ya, dia bukan dari Indobot, juga bukan dari mentornya. Dia dari eksternal. terima kasih Mas. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi sudah? Itu aja mungkin. Oke, siap. Oh ya, kalau tempat Bu Sri ini udah jam berapa nih Bu? Di sana waktu Indonesia Timur bukan masuknya Bu? Jam 10 Jam 10. kurang 3 menit lagi. Iya, Insya Allah, kelamaan ya. Mohon maaf ya Bu ya. iya nggak Iya, apa-apa Mas kan ngikutin. iya, siap, siap, siap. Oke, gimana Pak Arey? Sudah aman? Bisa ya Pak ya? Aman, aman Mas, aman. Aman ya. Nanti besok kita bareng-bareng kok nanti ngodingnya. Dan hasil dari codingan kita bareng-bareng itu nanti itu yang bisa ditunjukin ke asesornya. Sip, kalau gitu, oh ya, ada presensinya. Jangan lupa presensi dulu Bapak Ibu sebelum kita akhiri Zoom kita hari ini. Monggo silahkan presensi dulu deh sebelum saya tutup Ya. ya. Nanti takutnya kelupaan. Oke, kalau sudah presensinya, saya izin undur diri, Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah memperhatikan materinya tadi dari awal sampai akhir. Lalu kita sampai bertemu lagi di pertemuan di esok hari ya, tepatnya jam 7 ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Siapa?